Otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua hari ini dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Sebelum diotopsi, makam Brigadir terlebih dahulu dibongkar. Sejak pagi hari puluhan personel kepolisian dari Polda Jambi berkumpul di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Suaka Makmur di Muaro Jambi. Selain personel polisi, pihak keluarga turut ikut menyaksikan pembongkaran makam Brigadir Joshua. Sebelum dimulai pembongkaran, pihak keluarga terlebih dahulu berdoa bersama. Isak tangis histeris keluarga mewarnai proses pembongkaran makam saat petugas mulai menggali makam Brigadir Joshua. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi untuk langsung diotopsi. Otopsi terhadap Brigadir J digelar di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengaku otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Untuk mengetahui perkembangan proses otopsi Brigadir Joshua, sudah ada rekan kami Nata Arman di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Selamat siang Nata, apakah otopsi ini sudah selesai dan sudah adakah hasilnya? Baik Wilson dan juga pemirsa, terkait dengan proses otopsi ulang dari jenazah almarhum Brigadir J yang sampai dengan saat ini masih tetap berlangsung, dan memang untuk idealnya sendiri terkait dengan otopsi ini memang harus memakan waktu minimal 2 jam, namun karena yang bersangkutan ini sudah 2 kali dilakukan di pemberian formalin, maka tentunya akan memakan waktu lebih lama karena untuk membersihkan formalin tersebut. Kemudian untuk otopsi ini melibatkan sejumlah dokter forensik dari berbagai instansi seperti dari pihak TNI yang langsung ditugaskan dari Panglima TNI, kemudian juga Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, dan juga Pusdekos Polri, dan juga dari pihak RSUD Sungai Bahar itu sendiri, guna transparansi proses dari otopsi ulang ini. Kemudian untuk saat ini fokus kepada mengungkap luka-luka yang terdapat di sekujur tubuh dari almarhum Brigadir J, terutama pada luka-luka di wajah, luka lebam, kemudian sayat-sayatan, dan juga beberapa luka bekas tembakan. Dan untuk saat ini situasi di RSUD sendiri ramai dari baik dari masyarakat, dari warga, dan juga kerabat yang turut mengawal terkait dengan proses berlangsungnya otopsi ulang ini. Kemudian untuk yang pejabat Polri yang saat ini hadir, ada Kadif Humas Polri, kemudian juga ada Dirtipidum Bareskrim Polri, Karo Multimedia, dan juga dari pihak Polda Jambi dan juga Polres Jambi. Ya, kembali ke studio, Wilson. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Nata Arman. Kami masih akan terus memantau hasil perkembangan dari otopsi. Pemirsa, kemarin Komnas HAM meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Yang salah satu juga dimintai keterangan adalah Baradae sebagai bentuk saksi kunci kematian Brigadir Joshua. Baradae diperiksa selama 5 jam terkait peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa petang, Baradae langsung bergegas pergi menuju mobil tanpa berkomentar.
Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pemeriksaan Baradae terkait banyak hal termasuk tentang tembak-menembak dengan Brigadir J. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Selain Baradae, Komnas HAM juga memeriksa 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Taman Makam Pahlawan, Medan Belawan, Kota Medan. Dalam tawuran ini, 2 warga menjadi korban libasan senjata tajam dan seorang polisi dipanah. Tembakan gas air mata diarahkan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ke arah 2 kubu remaja yang terlibat tawuran di kawasan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Tawuran antar remaja ini sudah terjadi selama 3 malam. Mereka yang merupakan remaja Lorong Papan dan Lorong Melati saling melempar batu. Dalam tawuran ini, seorang anggota Polres Pelabuhan Belawan dipanah dan mengakibatkan luka di bagian kaki kiri. Sementara itu, seorang warga mengalami luka benda tajam di kepala dan seorang pria Parubaya yang sedang makan di warung terkena libasan benda tajam oleh sejumlah remaja yang tawuran. Saya lagi makan bubur, tiba-tiba dia nyerang pakai kelewang. Di 3 kali dihayunnya, ketiga kali kena tangan aku. Saya elak, kena ke tangan. Diduga tawuran ini terjadi akibat dendam lama antar 2 kelompok remaja yang terjadi beberapa tahun lalu. Hingga kini suasana di lokasi telah aman, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan masih berjaga di lokasi tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang terlibat aksi tawuran di kawasan Gor Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat. Sebagai antisipasi aksi tawuran susulan, pihak kepolisian dari Polsek Padang Barat melakukan sweeping di kawasan rawan tawuran. Dalam rekaman video amatir ini tampak puluhan pelajar dengan menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam. Diketahui mereka hendak melakukan penyerangan terhadap salah satu sekolah di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi tawuran pun akhirnya pecah di kawasan Ketaping Bypass, Kecamatan Pau, Kota Padang antara pelajar SMA dan SMK. Sebagai antisipasi terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Padang Barat melakukan sweeping di kawasan rawan terjadi tawuran. Melakukan monitor situasi di seputaran Gor Haji Agus Salim. Karena di tempat tersebut sering terjadi tempat nongkrong yang merupakan awal daripada kegiatan mereka untuk melakukan aksi tawuran. Maraknya aksi tawuran antar pelajar di Kota Padang belakangan ini sudah sangat meresahkan warga dan pengguna jalan raya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan pengendara sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi, Poros Enrekang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Selain membahayakan, aksi ini juga meresahkan dan mengganggu pengendara lainnya. Aksi ugal-ugalan menggunakan sepeda motor dilakukan oleh sekelompok pemuda di Kabupaten Enrekang. Mereka memperagakan aksi freestyle di jalan raya penghubung Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tanah Toraja. Aksi yang terekam video amatir ini dinilai sangat membahayakan. Tak hanya membahayakan nyawa diri sendiri, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian akan mengusut aksi ugal-ugalan yang terekam dalam video amatir ini. Nanti kita hubungi Bimas Babin Kamtipmas setempat untuk kita panggil dan untuk kita berikan arahan, karena
aksi tersebut sangat membahayakan baik dari keselamatan si pengendara maupun pengendara lain. Para pelaku akan dipanggil dan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Aksi ini diharapkan tidak kembali dilakukan agar tidak menimbulkan korban dan kerusakan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Wanita pelaku pencurian uang di ATM temannya sendiri menangis saat ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Pelaku berdalih terlilit utang hingga nekat menguras ATM temannya. PL, wanita berusia 20 tahun ini menangis saat ditampilkan di depan awak media saat press release di halaman Mapolresta Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap polisi lantaran mencuri kartu ATM temannya sendiri dan menguras habis isi ATM sebesar 8 juta rupiah. Modus pelaku dengan menanyakan tanggal lahir korban dengan dalih ingin tahu hari ulang tahun korban. Jadi korban merupakan teman dari pelaku. Jadi dengan tipu daya, si pelaku ini memancing untuk menanyakan identitas korban sehingga dicobanya lah cocok dengan PIN ATM yang digunakan. Nah, jadi rekan-rekan masyarakat, teman-teman semuanya ya untuk PIN ATM jangan menggunakan kode yang mudah ditebak. Selain mengamankan wanita pembobol ATM dalam operasi Sikat Maung selama 2 pekan ini, Polresta Tangerang juga meringkus 28 pelaku kejahatan jalanan. Sejumlah sepeda motor hasil curian dari para pelaku begal dan pelaku pencurian sepeda motor juga disita petugas. Operasi Sikat Maung digelar Polresta Tangerang untuk memberantas aksi pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga selingkuhi istri anggota TNI, seorang oknum perwira polisi digerebek warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat berusaha kabur ketika akan ditangkap, polisi tersebut nyaris dikeroyok warga. Pria ini hampir menabrak 2 warga yang menghadangnya saat berusaha kabur. Ternyata oknum perwira polisi ini berusaha kabur saat digerebek warga di sebuah perumahan di Desa Sambirojo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Karena diduga memiliki hubungan terlarang dengan seorang istri anggota TNI. Namun perwira berpangkat Ibda ini berdalih kedatangan untuk urusan bisnis, sementara istri anggota TNI tersebut sedang ditinggal suaminya berdinas. Warga yang emosi nyaris menghakiminya, tetapi kemudian dibawa ke Polres Jombang. Informasi yang didapat bahwa mereka terkait urusan jual beli tanah. Jadi begitu. Soal dugaan ada selingkuh di. Nah, itu masih kita lakukan pendalaman termasuk. Polres Jombang membenarkan jika perwira tersebut anggota polisi yang berdinas di salah satu polsek di Kota Mojokerto dan saat ini sedang diperiksa di Provos untuk mengetahui dugaan adanya perselingkuhan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat ditunda selama 1 pekan, sidang tuntutan motivator sekaligus pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Julianto Eka Putra, digelar hari ini. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan bagi terdakwa Julianto Eka Putra digelar secara tertutup. Sesuai jadwal, seharusnya sidang dimulai pukul 10 pagi. Namun tiba-tiba sidang dimajukan pada pukul 9:15. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berharap majelis hakim bisa berlaku adil dan juga jaksa penuntut umum bisa memberikan tuntutan maksimal pada terdakwa. Setelah sempat terkatung-katung dan terkesan lambat ditangani, Aris berharap kasus ini segera selesai. Tujuannya agar korban mendapat perlindungan maksimal dan terdakwa menjalani hukuman yang setimpal. Ini bisa dibacakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa saudara Julianto sebagai predator kekerasan seksual pada anak. Ya. Hendaknya pada hari ini tidak akan tertunda lagi karena ini ada memerlukan kepastian hukum bagi korban supaya korban itu tidak mengalami.
Seekor bekantan tersengat saat bergelantungan di kabel listrik di Tarakan, Kalimantan Utara. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.